Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Aini, NPM 10.100.119.170 dari Fakultas Kedokteran Unisba, akan memaparkan penelitian saya yang berjudul hubungan derajat stres dengan kejadian akne vulgaris pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Unisba tingkat 2 dan 3 tahun ajaran 2021-2022. Pertama-tama untuk pendahuluannya, di mana akne vulgaris adalah penyakit kulit yang umum terjadi dari unit pilosebacea yang bermanifestasi terutama pada remaja. Manifestasi AFI ini terdiri dari berbagai lesi pleomorfik berupa komedo, papula, pustula, dan nodul dengan tingkat keparahan yang bervariasi. Pada sebagian besar penderita AFI, gejala sisa yang ditimbulkan dapat berlangsung seumur hidup, misalnya pembentukan bekas luka sehingga menyebabkan gangguan psikologis terutama pada orang muda. Nah, di RSCM Jakarta tahun 2008 sampai 2010 terdapat 6.612 kasus yang mengalami AFI. Kemudian di RSHS Bandung, AFI paling umum ditemukan pada pasien wanita usia 20 sampai 24 tahun, 39,10%, diikuti 15 sampai 19 tahun, 32,25%, dan pada pasien laki-laki usia 15 sampai 19 tahun yaitu 11,94%. Nah, di mana penyebab AFI ini adalah multifaktorial. Faktor pencetusnya bisa faktor genetik, lingkungan, hormonal, stres, emosi, makanan, trauma, jenis kulit, kebersihan wajah, kosmetik, dan juga obat-obatan. Stres merupakan salah satu komponen yang berdampak pada beberapa masalah dermatologis. Stres dapat meningkatkan hormon androgen dari adrenal dan meningkatkan produksi sebum. Karena itu, stres dapat menyebabkan AFI. Nah, pada respon terhadap stres, terjadi aktivasi aksis HPA yang menyebabkan pengeluaran ACTH, MSH, dan sitokin sehingga mengakibatkan disregulasi aksis HPA dan steroidogenesis lokal. Disregulasi ini berperan dalam perkembangan inflamasi gangguan pilosebaceus termasuk AFI. Hasil studi penelitian sebelumnya secara konsisten menunjukkan bahwa stres memodifikasi proses biologis, dan berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa mahasiswa kedokteran lebih banyak mengalami stres yang tinggi dibandingkan dengan mahasiswa program studi di sektor non-medis. Nah, kemudian untuk tujuan penelitian ini yaitu mengetahui hubungan derajat stres dengan kejadian akne vulgaris pada mahasiswa FK Unisba tingkat 2 dan 3 tahun ajaran 2021-2022. Untuk metodologi penelitiannya, subjek penelitiannya yaitu mahasiswa FK Unisba tingkat 2 dan 3 tahun akademik 2021-2022. Untuk teknik samplingnya ada konsekutif sampling. Untuk teknik pengumpulan data yang digunakan ada kuesioner stres dan AFI berdasarkan penilaian penglihatan melalui foto wajah serta observasi oleh dokter SPKK. Lalu untuk teknik analisis yang digunakan, peneliti menggunakan uji chi-square untuk menguji hubungan antara variabel dan tipe data kategori. Kemudian penelitiannya kuantitatif dengan metode observasi analitik melalui pendekatan cross-seksional. Untuk kriteria inklusi dan eksklusinya, kriteria inklusinya itu mahasiswa yang tercatat aktif berkuliah di FK Unisba tahun akademik 2001-2022, kemudian mahasiswa yang bersedia melakukan pengisian lembar kuesioner, mahasiswa yang mengalami stres. Kemudian untuk kriteria eksklusinya yaitu mahasiswa yang tidak mengisi kuesioner dengan lengkap, mahasiswa yang memiliki riwayat penyakit mental sebelum masuk FK Unisba, meliputi gangguan cemas, gangguan psikoseksual, gangguan kepribadian, alkoholisme, dan menarik diri, serta mahasiswa yang mengonsumsi obat-obatan antidepresan, antipsikotik, dan anti-ansitas, dan mahasiswa yang sudah menderita AFI sebelum masuk FK Unisba. Kemudian hasil dan pembahasannya, di mana karakteristik dari subjek penelitiannya yaitu ada 100 responden mahasiswa atau mahasiswa FK Unisba tingkat 2 dan 3 tahun akademik 2021-2022, di mana terdapat 50 tingkat 2, 50 tingkat 3, dan 27 laki-laki serta 73 perempuan. Nah, di sini pada tabel perbandingan derajat stres pada mahasiswa tingkat 2 dan 3 didapatkan hasil mahasiswa tingkat 2 dan 3 lebih banyak mengalami stres berat 48% dan 50% berturut-turut. Mahasiswa tingkat 2 dan 3 ini sama-sama mengalami stres sedang sebanyak 46%, serta paling sedikit mengalami stres ringan yaitu 3% dan 4% secara berturut-turut. Nah, kemudian pada tabel kejadian AFI pada mahasiswa tingkat 2 dan 3 tahun ajaran 2001-2022 ini didapatkan hasil sebagian mahasiswa FK Unisba tingkat 2 mengalami AFI yaitu 52% dan 50% pada tingkat 3. Nah, kemudian kejadian AFI pada mahasiswa yang mengalami stres, dari 5 responden yang mengalami stres ringan, 4 responden atau 80% ini mengalami AFI, dan 1 responden atau 20% tidak mengalami AFI. Kemudian dari 46 responden yang mengalami stres sedang, 22 responden 47,8% yang mengalami AFI, dan 24 responden 52,2% tidak mengalami AFI. Adapun dari 49 responden yang mengalami stres berat, 25 responden atau 51% mengalami AFI, dan 24 responden atau 49% tidak mengalami AFI.
Nah, kemudian menurut penelitian Yania KS dan kawan-kawan didapatkan mahasiswa yang mengalami stres dan AFI berjumlah 26 orang, mahasiswa yang menderita AFI dan tidak stres berjumlah 2 orang. Hal ini hampir sama dengan penelitian yang dilakukan pada tingkat stres ringan dan berat tetapi berbeda pada tingkat stres sedang. Hal tersebut dapat terjadi karena faktor risiko terjadinya AFI dapat disebabkan beberapa faktor selain stres, yaitu genetik, pola diet, jenis kulit, kebersihan kulit wajah, pemakaian kosmetik, dan hormonal. Kemudian pada saat stres, CRH diproduksi oleh hipotalamus. Reseptor CRH terdapat pada kebanyakan sel, termasuk keratinosit dan juga sebosit. Nah, CRH ini memiliki fungsi utama untuk menstimulasi pembentukan ACTH oleh kelenjar adrenal. Nah, peningkatan kadar ACTH ini dapat meningkatkan pelepasan androgen serta ukuran kelenjar sebasea. Kortikotropinergic hormon, melanokortin, dan juga substansi P diketahui berperan pada akne ini. Nah, pada penelitian ini derajat stres tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan kejadian AFI. Kesimpulannya, berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan tidak terdapat hubungan antara derajat stres dengan kejadian AFI pada mahasiswa FK Unisba. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.